Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terandung pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa korban syukur kita yang terbaik. Mari sama-sama kita memuji, kita sembah Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanmu? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama katakan, diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Lawanku. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama kita mau berdiri dengan iman kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini karena Tuhan beserta dengan kita. Mari sama-sama kita mau terus datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dia adalah Raja kita, Tuhan kita. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kirala baya shandara la barala baya shanda. Shikirana bayara la barala baya shandara la baya shanda. Dialah Allah kita. Allah Roh Kudus yang terus memberikan kepada kita kekuatan. Allah Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemenangan. Mari sama-sama kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita angkat hati kita, kita angkat suara kita, kita sembah Tuhan. Kirala baya shandara la barala baya shikira namaya la barala barala barala. Shikira la barala barala maya shandara la barala 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 baya shandara la ba. Ya Allah Roh Kudus penuhi setiap kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus penuhi hati kami, pikiran kami Tuhan. Shikira maya la barala 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 baya shandara la barala 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 baya shandara la barala barala baya shikira la barala barala barala. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Biar dari mulut kami keluar pengagungan akan Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama dengan iman kita naikkan lagu ini. Mengalir dalam
jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari katakan bersama. Roh yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, Ku buka hati, tu jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, tu jamahanku, berserah penuh di
Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah ajarmu, menyembahmu, diajarmu, menyembahmu. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan Yesus, kami masih ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, menikmati setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau buka hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami Tuhan Yesus.
Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, semua yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, semua berasal dari-Mu Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa jahat, segala roh jahat yang mencoba mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, kami tolak, kami batalkan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersuka cita sampai pada hari ini kita masih ada dalam perlindungan Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini ya, goncangan masih terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi kita tahu bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Jikalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, ya pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan tema ya, terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ya. Beberapa hari terus terngiang-ngiang dalam hati saya untuk menyampaikan firman mengenai terus mengandalkan Tuhan. Ya, saya tahu bahwa belakangan ini semakin banyak orang mengandalkan Tuhan ya, karena semakin terasa bahwa di hari-hari belakang ini ya, kekuatan manusia itu semakin tidak ada artinya. Ya. Banyak sekali kejadian-kejadian di masa-masa belakangan ini yang menunjukkan bahwa ya kita harus mengandalkan Tuhan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kondisi COVID kali ini ya, kita pikir bahwa tahun ini akan mereda ya, angkanya akan turun ya, tetapi apa yang terjadi ya, manusia boleh berencana ya, tetapi kehendak Tuhan itu adalah yang terjadi. Dengan kejadian yang terjadi di India, di mana ada varian baru, itu membuat dunia menjadi gentar lagi. Ya. Kita pun di Indonesia, ya, berharap ya varian tersebut tidak masuk ke Indonesia. Kita semua berdoa, kita semua berseru kepada Tuhan supaya varian tersebut tidak masuk. Tetapi kalaupun akhirnya varian tersebut masuk, ya, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, tidak usah takut, tidak usah gentar. Yang kita lakukan adalah kita harus terus mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap terjaga aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa mengikutinya ya dalam ibadah online ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita membaca firman ini, begitu dahsyatnya janji Tuhan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air. Kita bisa bayangkan kalau sebuah pohon tumbuh di tepi air, di tepi sungai, maka akar-akarnya akan masuk ya ke dalam sungai itu sendiri. Sehingga ketika musim kering, musim kemarau, pohon itu akan tetap hijau daunnya, akan tetap berbuah. Dia tidak akan kering dalam musim kering, tidak akan gugur daunnya dalam musim kemarau, tetapi dia akan tetap ya hijau daunnya dan tetap berbuah. Musim kering, musim kemarau itu bisa diibaratkan sebagai permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Ketika ada permasalahan, ya baik itu permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, atau bahkan permasalahan secara
menyeluruh karena situasi dan kondisi, ya. Itu anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak perlu khawatir karena dia ibaratkan pohon yang tumbuh di tepi air. Kita tentu mau menjadi pohon yang tumbuh di tepi air. Ketika goncangan datang, ketika badai datang, ketika kekhawatiran datang, ketika hal-hal yang menakutkan datang, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap berbuah, tidak ada yang kita takutkan. Karena akar-akar kehidupan kita, ya, itu merambat ke dalam kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apapun kondisi kita saat ini, ya, sekali lagi, mari terus mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, percayalah di dalam Tuhan, ya, percaya dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan berkat. Ketika orang susah, kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Ketika orang mengalami kesulitan, mengalami bahaya, anak-anak Tuhan akan terus dalam perlindungan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh semua orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, dalam hari-hari ini, hari-hari ke depan, terus andalkan Tuhan. Ingat, kita ingin menjadi pohon yang tumbuh di tepi aliran air, sehingga kita tidak akan mengalami masa kekeringan, tidak akan mengalami masa kekhawatiran. Kita akan terus berbuah aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang CEO, ya. Bahasa lainnya itu direktur utama perusahaan besar lah, ya. Saya berbincang-bincang dengan beliau dan saya tahu orang ini hebat dalam memimpin perusahaan, berhasil dalam memimpin perusahaan yang sangat besar, multinasional, ya. Dan dia pun sangat berkelas lah, internasional kelas, ya, kawan ini, ya. Saya dalam perbincangan itu saya bertanya dan ingin mengetahui lah, ya, apa yang strategi, apa tips, ya, yang membuat dia sukses. Saya tanya, ya, Pak, apa ya membuat Bapak sukses, ya, dalam berkarir, ya. Kemudian saya sambil bertanya tersebut, ya, saya dalam pikiran saya pasti jawabannya adalah mungkin dia akan bicara strateginya yang hebat, bagaimana dia memimpin stafnya yang hebat, bagaimana membuat dia bisa bersaing dengan pesaingnya, memenangkan persaingan dan seterusnya. Itu yang ada dalam benak saya dan saya menunggu-nunggu jawaban yang ada di benak saya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, orang sehebat ini tiba-tiba membuat saya sangat terkejut. Apa yang disampaikan sama dia? Dia mengatakan, bro, di dalam berkarir, dalam masa saya bekerja memimpin perusahaan besar, ya, yang saya lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Saya kaget, Bapak Ibu. Dia bilang, saya mengandalkan Tuhan di dalam memimpin perusahaan ini. Jadi setiap saat, setiap hari saya berdoa untuk staf saya, berdoa untuk perusahaan saya, berdoa untuk strategi yang kami ambil, berdoa untuk segala hal, sehingga, ya, keberhasilan itu datang. Ini membuka pikiran saya, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan yang mengatakan, ya, untuk kita mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita dalam Tuhan, itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya sebuah firman yang dikhotbahkan di gereja, tetapi memang ini nyata adanya di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang mengejutkan, Bapak Ibu, seorang yang luar biasa, orang hebat pun ternyata dia kunci kesuksesnya, kunci keberhasilannya adalah mengandalkan Tuhan. Nah, kalau orang hebat seperti dia ternyata kesuksesnya mengandalkan Tuhan, maka tidak ada alasan, Bapak Ibu, bahwa kita juga harus mengandalkan Tuhan di dalam melakukan segala hal, di dalam melakukan pekerjaan kita, di dalam melakukan usaha kita,
di dalam mencari pekerjaan buat saudara-saudara atau Bapak Ibu yang belum ada pekerjaan, belum ada usaha, tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena ingat, sumber segalanya adalah Tuhan. Ketika kehidupan kita bisa mencapai sumber dari kehidupan tersebut, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka semuanya akan kita dapatkan. Bapak Ibu, di dalam hari-hari belakang ini, apa yang kita lakukan supaya kita benar-benar bisa mengandalkan Tuhan? Ini bukan hanya, saya mengandalkan Tuhan, tapi kenyataannya, tindakannya apa? Seperti rekan saya yang CEO tadi ya, dia mengatakan tindakannya itu apa? Dia berdoa setiap saat untuk stafnya, untuk perusahaannya, untuk strategi yang diambil perusahaan tersebut, untuk semua hal yang terkait dengan kehidupannya. Dia berdoa setiap saat. Nah, jangan sampai kita Bapak Ibu saudara-saudari kalau tanya, ya saya mengandalkan Tuhan, tetapi bukti nyatanya apa? Itu yang paling penting Bapak Ibu. Banyak orang latah bilang, saya mengandalkan Tuhan. Tetapi apa tindakan nyatanya? Nah, ini yang mau saya sampaikan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai tindakan kita bahwa kita mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu bukan hanya kata-kata, ya. Harus menjadi tindakan nyata. Ada beberapa cerita di masa-masa yang lalu, ya. Ada saudara datang ke saya di masa-masa belum pandemik, ya. Dia bilang, ya, bantuin dong saya supaya dapat pekerjaan. Jawaban saya selalu kepada saudara-saudara yang minta pekerjaan, jawaban saya selalu sama dan konsisten. Saya akan bilang bahwa, berdoa, minta pekerjaan sama Tuhan. Kalau saya bilang, kalau saya bisa bantu, tapi Tuhan tidak berkehendak, nggak akan terjadi juga. Tapi kalau kamu mintanya sama Tuhan, mungkin saya dipakai Tuhan untuk membantu kamu dapat pekerjaan. Ingat bahwa pekerjaan itu datangnya daripada Tuhan. Selalu saya sampaikan begitu. Jadi kamu harus mengandalkan Tuhan untuk mencari pekerjaan. Nah, saya tahu beberapa orang kecewa dengan jawaban itu. Yang diharapkan adalah saya langsung bisa memberikan pekerjaan. Yang ini namanya bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan manusia. Walaupun dia jawabnya, saya berdoa kok, kata dia. Dia berdoa, tetapi tindakan nyatanya dia datang ke saya minta pekerjaan. Ketika saya bilang, kamu harus berdoa lebih sering, lebih kuat ya supaya Tuhan memberikan kamu pekerjaan. Kalaupun nanti saya bisa bantu, saya itu hanya sebagai alat bantu, hanya dipakai oleh Tuhan untuk membantu kamu. Kalau saya bantu, ternyata Tuhan gak berkehendak, kamu gak juga dapat pekerjaan. Percayalah gitu. Nah, banyak yang kecewa dengan jawaban seperti itu. Banyak yang kecewa. Yang dia inginkan adalah langsung dapat pekerjaan dari saya. Artinya orang itu tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan saya walaupun dia berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih, hati-hati. Jangan kita ketika ada kesulitan atau ada apapun, ada permasalahan, kita bilang kita mengandalkan Tuhan, tapi kita datang kepada manusia untuk minta tolong. Jadi hati-hati dengan ini, karena firman Tuhan di ayat sebelumnya, di Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara kasih Yesus Kristus, hati-hati. Beda tipis sekali mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan manusia. Kita bisa mengatakan saya berdoa kok, tetapi tindakan nyata kita datang kepada manusia untuk minta tolong. Hati-hati. Jadi mari renungkan Bapak Ibu. Kita tahu firman ini mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia, tetapi hati-hati dengan tindakan nyatanya. Jadi untuk mengandalkan Tuhan, tindakan nyatanya ya Bapak Ibu, hari-hari kita itu memang kita harus dekat sekali lah sama Tuhan, sehingga kita bisa lihat dengan nyata bahwa kita benar-benar melakukan tindakan-tindakan
yang mengandalkan Tuhan. Yang harus dilakukan oleh kita saat ini, ya, apapun permasalahan kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hadapi di hari-hari belakang ini, ya, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jadi semakin dekat dengan Tuhan ini, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan ya adalah menghidupkan puji-pujian di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ingat, pujian itu penuh dengan kuasa. Jadi setiap saat kita harus melakukan pujian, ya, atau penyembahan kepada Tuhan. Harus, tapi pujian penyembahan kepada Tuhan berbeda dengan nyanyian yang biasa-biasa. Ada orang bernyanyi biasa-biasa, tapi pujian penyembahan kepada Tuhan ini yang dimaksud adalah pujian penyembahan yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh. Artinya, bayangkan pujian penyembahan kita lakukan itu sampai kepada Tuhan, sampai ke rumah Tuhan, ya. Kalau kita ada keinginan, ya, kita ingin Tuhan mengambil alih setiap permasalahan kita, yang kita lakukan pertama itu kita harus lakukan pujian penyembahan sungguh-sungguh. Saya teringat akan kalau mengenai gambaran mengenai pujian penyembahan yang sungguh-sungguh, ya Bapak Ibu saudara-saudara kasih Yesus Kristus, ya. Saya teringat ketika Daud, ya, membawa mezbah Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Kisah itu sangat menarik sekali Bapak Ibu, ya. Di situ mereka membawa tabut Tuhan, ya, membawa tabut Tuhan itu dengan luar biasa, ya. Itu ada di kita, kalau kita baca, ya, mereka membawa dengan puji-pujian yang luar biasa, ya. Di 1 Tawarik 13, ya, ayat 8 dikatakan, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Bayangkan kata-katanya sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga ketika mereka memindahkan tabut, ya, dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Mereka membawa tabut itu, ya, dengan diiringi pujian, nyanyian sekuat tenaga. Mereka menari, ya, mereka memainkan kecapi, memainkan gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Artinya bayangkan itu, ya, itu yang mengiring pembawaan tabut itu luar biasa banyak orangnya. Mereka menyanyikan pujian. Begitu dahsyatnya kekuatan pujian itu, ya. Jadi dengan pujian saja, ketika pujian itu berkenan kepada Tuhan, maka semua permohonan kita, permintaan kita, permasalahan kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Yang sakit bisa disembuhkan dengan pujian, ya. Banyak kesaksian di masa-masa COVID ini, ketika orang sakit COVID, ya, sudah sakit di dalam masa kritis, itu dia hanya cukup menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan setiap hari, dia bisa diselamatkan. Jadi pujian ini ada kuasa, asalkan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menyanyi seperti menyanyikan lagu pop, apalagi lagu dangdut, ya. Tetapi pujian ini harus pujian yang sampai menembus ke dalam rumah Tuhan, ke dalam kerajaan surga. Maka kuasa daripada pujian akan turun. Terjadilah mukjizat, terjadi hal yang luar biasa, terjadi kejadian yang besar, ya. Itu yang kita sudah banyak saksikan. Tapi jangan sampai kita hanya bisa menyaksikan aja, harus bisa terjadi kepada kita. Jadi di 1 Tawarik
15 ayat 28 juga diperkuat bahwa ya, seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Daud pada saat itu memindahkan tabut Tuhan dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Itu bisa berhasil karena dia membawa dengan puji-pujian yang luar biasa. Nah, saat ini pun saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus menyanyikan pujian yang sama hebatnya seperti Daud di rumah-rumah kita, sehingga terjadi mujizat, terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Ingat, dari pagi, siang, sore, malam, ya, banyak waktu yang bisa kita lakukan untuk melakukan puji-pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, dalam mengandalkan Tuhan, salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan pujian. Puji-pujian naikkan setiap hari, Dengan demikian, ya, ketika kita ingin mencapai sesuatu, ya, yang kita lakukan adalah jangan lupa naikkan pujian kepada Tuhan. Pujian yang sungguh-sungguh. Seperti Daud, mereka melakukan dengan sekuat tenaga. Bukan hanya sekedar. Beda ya, beda. Di sini sangat ditegaskan bahwa Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Pernahkah kita menyanyikan puji-pujian dengan sekuat tenaga? Kalau belum pernah, mari coba. Apa yang terjadi? Lakukan di rumah bersama keluarga, menyanyi puji-pujian, menyembah Tuhan dengan sekuat tenaga. Saya yakin percaya, kuasa Tuhan akan turun dalam setiap rumah tangga. Apapun pergumulan kita, apapun permohonan kita, jika kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, ya, selain puji-pujian, ya, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan berdoa dengan formalitas. Banyak orang Kristen tuh berdoa, mereka berdoa, tapi berdoa itu sudah seperti rutinitas. Doa yang rutinitas ini akan kadang-kadang membuat orang itu jadi tidak mencapai apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, ya. Kenapa? Karena dia berdoa itu hanya seperti kata-kata yang diulang-ulang aja, ya. Sehingga tidak ada kuasa dalam doa itu. Kapan kuasa ada dalam doa itu? Ketika kita naikkan doa itu sungguh-sungguh, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, untuk doa yang sungguh-sungguh itu pernah diajarkan dan dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus. Kita coba bayangkan pada saat itu. Ya, yang pertama ketika dia di Taman Getsemani, di mana, ya, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia akan diserahkan diserahkan oleh Yudas, ya, untuk disalibkan. Pada saat itu dia sudah tahu Yesus di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Maka dia berdoa sungguh-sungguh, ya. Di Matius 26, ya, ayat 36 sampai 46. Di situ dikisahkan, ya, Tuhan Yesus itu berdoa sungguh-sungguh. Tapi memang pada saat itu, ya, murid-muridnya tidak ikut berdoa dengan sungguh-sungguh. Murid-muridnya ketiduran. Jadi sampai Yesus itu membangunkan murid-muridnya, kemudian berdoa kembali. Yesus lakukan sampai 3 kali. Dan selama melakukan doa yang sungguh-sungguh itu, ya, sampai di tengah malam itu, ya,
itu muridnya tertidur. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Anda berdoa tapi hatinya tertidur seperti murid Yesus. Jangan sampai berdoa ya pikirannya tertidur. Jadi kalau doa yang sungguh-sungguh, pikiran hati kita itu sampai naik ke surga. Pada saat itulah ya mujizat akan terjadi, kuasa doa akan terjadi. Ya. Itu yang harus kita lakukan belakangan ini. Mari kita belajar berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus sendiri berdoa sangat sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 12, ini Yesus nih. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, bayangin Yesus sendiri memberikan contoh ya. Dia berdoa semalam-malaman. Dia pergi ya ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu artinya sebuah doa yang sangat sungguh-sungguh. Luar biasa. Saya bisa bayangkan ya, kalau kita bisa berdoa seperti Yesus berdoa, semalam-malaman berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Anda bisa bayangkan berdoa di bukit tuh, bukan berdoa di kasur. Itu suasananya kan beda. Nah, artinya kita harus belajar berdoa seperti Yesus. Belajar berdoa sungguh-sungguh ya. Berdoa bukan hanya sekedar lipat tangan, mau makan, mau tidur, bangun tidur, enggak. Ketika kita ada pergumulan, ada sesuatu yang kita capai ya, yang kita lakukan, ini bukti nyata kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan loh ya. Jangan mengandalkan Tuhan hanya di mulut aja. Bukti nyata yang harus kita lakukan, tindakan nyata yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sungguh-sungguh. Bila perlu kita berdoa semalam-malaman, bukan hanya sekedar berdoa yang formalitas atau rutinitas. Nah, itu tindakan nyata. Selain berdoa apa yang kita lakukan? Tadi yang pertama, kita melakukan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh yang luar biasa dengan sekuat tenaga kita. Dua ini kita lakukan Bapak Ibu. Dua ini kita lakukan. Ditambah lagi membaca firman. Ini tindakan nyata yang benar-benar menuntun kita untuk membuktikan bahwa apapun dalam kehidupan kita ini kita mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ya, hari-hari belakangan ini, hari ke depan, goncangan masih terus terjadi. Goncangan masih terus terjadi. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Dengan tindakan yang sangat nyata. Dengan tindakan yang sangat nyata. Saya percaya, saya yakin ya, dengan tindakan yang nyata kita berdoa sungguh-sungguh, menyanyikan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh ya, dan membaca firman yang sungguh-sungguh, maka ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menghadapinya. Tuhan akan menjadikan kita pemenang ya. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita akan dijadikan Tuhan untuk mampu menghadapi pergumulan tersebut. Sakit penyakit kita mampu menghadapinya. Kesulitan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, Tuhan akan mampu membuat kita memenangkan segala perkara. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan akan mampu untuk menyediakan pekerjaan. Janji Tuhan ya dan amin. Kita akan dijadikan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Ya, pohon yang tumbuh di tepi aliran air, dia akan tetap hijau daunnya. Di dalam masa apapun, dalam kendala apapun, dalam
segala kondisi situasi, dia akan tetap hijau daunnya dan akan tetap berbuah. Nah, kita mau dengan kita mengandalkan Tuhan, kita juga akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Saya yakin percaya Bapak Ibu, ya, firman ini akan hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita renungkan, mari kita lakukan, dan mari kita lihat bukti nyata bagaimana Tuhan memberkati kita, menjaga, melindungi kita luar biasa, ya, di masa susulit apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus di dalam segala hal Tuhan. Karena Engkau berjanji ketika kami mengandalkan Engkau, maka Engkau akan membuat kami seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang tetap hijau daunnya, tetap berbuah walaupun di masa kekeringan. Kami tidak akan pernah khawatir menghadapi segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau akan memelihara dan membuat kami memenangkan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus dan mampu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus untuk terus memuji-muji Engkau, menyembah-Mu Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami Tuhan benar-benar mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan pengharapan yang baru Tuhan Yesus. Yang saat ini menghadapi permasalahan Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan Yesus. Engkau campur tangan di dalam menyelesaikan permasalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati anak-anak yang sekolah Tuhan, yang ingin mendapatkan sekolah yang baru Tuhan Yesus. Kau berikan mereka tempat yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga menolong anak-anak-Mu yang saat ini mencari pekerjaan Tuhan. Kau berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan, Kau angkat mereka Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Kau angkat mereka naik dan tidak turun Tuhan Yesus. Demikian juga yang punya usaha Tuhan Yesus, yang punya bisnis Tuhan, Engkau buat mereka berhasil di dalam usaha dan bisnis mereka. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, semuanya akan kami peroleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.